Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 2 dari kelas 1B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk praktikum 11 tentang manajemen user dan grup. Saya Taruna Isra. Saya Ahmad Sektar Putra. Saya Ahmad Bakhtiar Rafiansyah. Dan di sini yang pertama kita akan melakukan percobaan yang pertama, yaitu melihat file etc, passwd, dan etc/group. Yang pertama, melihat isi file etc/passwd dan menyebutkan kolom apa saja yang terdapat pada setiap baris dengan menggunakan perintah cat/etc/passwd dan more. Maka langsung akan menampilkan banyak sekali hasilnya. Lalu yang kedua, melihat isi file etc group dan sebutkan kolom apa saja yang terdapat pada baris, yaitu menggunakan cat /etc/group dan more. Maka bisa dilihat di sini ada root, daemon, bin, sys, adm, dty, dan lain sebagainya. Lanjut untuk percobaan kedua, dimute ya, dimute. Lanjut percobaan kedua, menambah grup user. Dimute muten biar. Lalu selanjutnya untuk percobaan yang kedua adalah menambah grup user, dimana yang pertama adalah membuat 3 grup user baru dengan perintah group add. Lalu memperhatikan informasi grup user baru pada file etc/group, itu menggunakan perintah group add friend, group add classmate, group add neighbor, lalu memunculkan semuanya. Maka seperti ini hasilnya. Lalu untuk yang ketiga, percobaan ketiga adalah menambah user, dimana pada percobaan ketiga ini kita diminta untuk membuat user baru dengan perintah user add. Perhatikan perubahan isi file etc/passwd setelah membuat user baru. Juga memperhatikan apakah home directory setiap user juga dibuat pada saat pembuatan user baru, itu menggunakan perintah user add min-g-friendbook, grepbob /etc/passwd, dan lain sebagainya. Lalu untuk yang kedua, opsi min-g pada perintah user add untuk menentukan grup dari user yang dibuat, itu menggunakan perintah user add min-g neighborgen, lalu ditampilkan menggunakan ls-l/home. Lanjut untuk percobaan yang keempat adalah memodifikasi grup dari user, dimana dengan perintah user mod, modifikasi grup dari setiap user merupakan milik suatu grup primer dan kemungkinan juga bagian dari grup lain, atau bisa disebut dengan supplementary group. Untuk memodifikasi grup dari suatu user dapat digunakan perintah user mod min-g classmate min-g friend, lalu neighbor bob, lalu dilanjut dengan username min-g friend min-g classmate lily. Lalu selanjutnya adalah percobaan kelima, yaitu melihat grup dari user, dimana untuk melihat grup dari user dapat menggunakan perintah groups bob, groups lily, dan group jen. Maka akan nampak user dari grup tersebut.
Lalu selanjutnya untuk percobaan 6 dan seterusnya akan dijelaskan oleh teman saya Baktiar. Dipersilakan. Mic 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 Push. Percobaan kan menang Mas Sam. Nungguin Sam. ayo. Baik, saya akan melanjutkan percobaan ke-6, yaitu mengubah password user. Yang pertama, root dapat mengubah password dari user dengan prompt tagar password Bob. Yang nomor 2, password yang diubah dengan perintah usermod merupakan file enkripsi sehingga tidak dapat digunakan sebagai password pada saat login. Contoh promptnya yaitu yang pertama, hashtag user add minus g friend Diane. Yang kedua, usermod minus p Diane. Untuk yang nomor 3, cobalah login sebagai Diane. Apakah Anda dapat login? Dan jawabannya sudah terlihat di gambar failure, itu artinya gagal failure. Untuk yang nomor 4, cobalah mengubah password user dengan login pada user yang bersangkutan. Login sebagai user dan ubahlah password user dengan prompt passwd seperti gambar di samping. Oke. Percobaan 6, menghapus user. Yang pertama, hapus user dengan menggunakan perintah userdel. Opsi minus R untuk menghapus seluruh isi home directory. Contoh promptnya, yang pertama userdel minus R Bob. Yang kedua userdel min R Lily. Yang ketiga userdel min R Jen. Yang keempat userdel min R Diane. Lanjut untuk percobaan ke-8, menghapus grup. Yang pertama, hapus grup dengan menggunakan perintah userdel. Contoh promptnya adalah hashtag group add friends, hashtag group del classmate. Yang ketiga group del neighbor. Untuk percobaan ke-9, menghapus home directory. Hapus home directory menggunakan prompt hashtag mengkedir /home/bob. Yang kedua, mengkedir /home/lily sampai Diane. Seperti itu. Lanjut ke yang latihan. Nomor pertama, buatlah 3 grup parents, children, dan Soho. Perhatikan anggota dari setiap grup berikut: parents, children, Soho, Paul, Alice, account, Jen, Derek, sales. 2. Buatlah akun untuk setiap anggota grup sesuai tabel di atas. Ya, bisa dilihat di gambar di samping. Nomor 3. Cek apakah home directory yang terbentuk sesuai dengan tabel di atas. Ya, bisa dilihat di gambar ya. Nomor 4. Ubahlah password Paul dan Derek melalui root. Lalu untuk yang nomor 5, cobalah mengubah password Alice dengan login sebagai Alice. Ya, seperti gambar berikut yang di samping. Yang keenam, lihat keanggotaan dari setiap user. Ya, caranya ada di gambar di samping ya. Yang ketujuh, hapuslah user account dan sales. Hasilnya seperti gambar di samping juga. Usah pokong nih. Baikkan. Usah pokong. Ya lanjut kita. Baik, untuk yang praktikum 12 akan dilanjutkan oleh rekan teman saya yaitu Ahmad Septa. Monggo. Baik, di praktikum 12 ini ada manajemen aplikasi. Di percobaan 1 ada RPM query, yaitu pada percobaan ini paket Samba dapat di-download pada website. Setelah
sudah ada di dalam website, teman-teman download ini Samba 4.21.2. Setelah selesai di-download, kita tar minus xvf Samba, lalu file tersebut dapat diekstrak. Nomor 3 ada informasi tentang paket software. Untuk melihatnya menggunakan perintah dpkg -s Samba garis tegak les. Di nomor 4 ada install CD-ROM, bukan dari paket yang sudah diinstalasi. Untuk itu pindah direktori ke tempat di mana file RPM tersebut berada. Di nomor 5 yaitu melihat file apa saja yang sudah diinstalasi menggunakan sub minus opsi minus L, menggunakan perintah dpkg -l Samba. Di nomor 6 melihat file konfigurasi. Terus di nomor 7 yaitu melihat dokumentasi file, menggunakan perintah rpm -kd Samba garis tegak more. Maka akan muncul hasilnya seperti pada gambar di samping. Baik, di nomor 8 yaitu melihat script file yang digunakan untuk instalasi. Perhatikan bahwa hasil output tergantung atas versi Linux yang digunakan. Baik, langsung saja di percobaan kedua, yaitu menghapus paket. Di nomor 1 yaitu opsi -e digunakan untuk menghapus paket yang sudah diinstalasi. Bila ada ketergantungan paket lain atas paket yang akan dihapus, maka RPM membatalkan penghapusan tersebut, yaitu menggunakan perintah dpkg -l garis tegak grep apache 2. Di nomor 2 yaitu paket apache tidak bisa dihapus karena masih ada paket lain yang tergantung atas paket tersebut, yaitu modul PHP. Maka paket mod underscore PHP 3 harus dihapus lebih dahulu, yaitu menggunakan perintah sudo apt remove apache 2 baru bisa dihapus, yaitu menggunakan sudo dengan menggunakan perintah sudo apt auto remove. Di nomor 3 di percobaan 3 yaitu menggunakan tar. Nomor 1 logout dari root dan login sebagai user. Nomor 2 pastikan berada pada home directory dan lihatlah isi home directory, pindah ke directory desktop. Setelah itu kembali ke home directory. Baik, teman-teman perhatikan di gambar yaitu menggunakan perintah cd lalu ls minus all, lalu hasilnya akan ada pada gambar. Nomor 3 yaitu buatlah file tar pada directory desktop, yaitu menggunakan perintah ls -r titik koma, lalu hasilnya akan seperti gambar di samping. Di nomor 4 ada rename directory desktop menjadi desktop.all. Lihatlah file desktop.tar pada directory desktop menggunakan perintah mv desktop.all lalu ls -l, maka hasilnya akan seperti pada gambar di samping. Di nomor 5 yaitu ekstraksi isi dari file tar. Lihatlah isi directory dan seharusnya akan terlihat directory desktop yang original. Nomor 6 yaitu hapus directory desktop. Di
percobaan 4 yaitu menggunakan gzip. Nomor 1, buatlah file gzip dari desktop.tar, pastikan terketuk file desktop.tar.gz. Teman-teman bisa melihat gambar di samping, yaitu menggunakan perintah gzip desktop.tar lalu ls-al, maka hasilnya akan seperti gambar di samping. Nomor 2 yaitu dekompresi file gzip desktop.tar.gz dan cobalah untuk ekstraksi isi file tar menggunakan perintah gzip -d desktop.tar.gz lalu ls-al, terus ke bawah lagi tar-xvf desktop.tar lalu ls-al lagi lalu cd desktop, maka hasilnya akan masuki ke direktori desktop. Hapus filter dan direktori desktop.alt menggunakan perintah rm desktop.tar rm-r.alt. Lalu ada pada latihan. Nomor 1, buatlah file menggunakan editor V dengan nama anda.txt. Pada file ini tuliskan langkah-langkah membuat file zip dari suatu direktori pada Linux. Kemudian file tersebut buatlah menjadi file tar dan kompresi file tersebut menggunakan zip. Untuk berikutnya menggunakan v lalu nama kita .txt lalu bawahnya lagi tar cvf nama kita .tar lalu setelah itu langsung banyak lagi ls-lh bug.tar, maka hasilnya akan seperti pada gambar. Baik, langsung ke kesimpulan. Dari praktikum 11 ini dapat disimpulkan bahwa kita bisa memanajemen user dan grup, dapat membuat grup lalu menambahkan user ke dalamnya, serta dapat juga mengedit password user baik itu dari root maupun saat login ke dalam user. Selain itu dapat juga menghapus grup dan user. Dan di praktikum 12 ini dapat disimpulkan bahwa kita dapat membuat dan memanipulasi file tar dari direktori, mengubah file txt menjadi tar, serta mengubah tar menjadi .tar.gz, dan juga cara mengompres atau mengekstrak file sesuai kebutuhan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Maka pimpinan saya kembalikan kepada Mas Taruna. Baik, sekian presentasi praktikum 11 tentang manajemen user group dari kelompok kami. Kami akhiri, mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.